Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akuntansi keuangan akan memaparkan tentang sekolah pasar modal. Saya, Renita Dwi Susanti, dibantu dengan rekan saya, Renisha Akan Julianti, akan memaparkan materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Renita Dwi Susanti. Apa itu pasar modal? Pasar modal atau mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Kemudian manfaat keberadaan pasar modal sendiri adalah yang pertama yaitu sumber pembiayaan. Artinya adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, wahana investasi, yaitu sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin memberi investasi di aset keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme, yaitu salah satunya industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesional sehingga mendorong terciptanya stimulus usaha yang sehat. Yang kelima, lapangan pekerjaan, yaitu menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar maupun investor. 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama yaitu pahami tujuan investasi. Dalam hal ini, tujuan investasi kita harus paham dulu. Untuk apakah investasi itu, seperti biaya pendidikan, dana pensiun, untuk jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang, dan lain hal. Yang kedua yaitu kenali profil risiko. Dalam hal ini, investasi di pasar modal kita harus mengenali risiko-risiko yang ada, seperti risk averter, moderate risk taker. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi. Dalam hal ini, investasi terdapat berbagai macam jenis, seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Yang keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi. Dalam hal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan profil risiko. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Yang terakhir, pertahankan tujuan investasi. Selanjutnya, prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, pergunakan dana lebih atau excess fund. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi, atau bisa disebut dengan product knowledge. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Don't put your eggs in one basket. Yang keempat, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Dalam hal ini, berbagai macam kemungkinan dalam berinvestasi akan menjadi mungkin, dan langkah baiknya kita waspada terhadap penipuan berinvestasi. Berikut kewaspadaan penipuan terhadap investasi. Waspada terhadap penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Modus investasi dengan replikasi, dan penawaran investasi dari perusahaan tidak jelas. Produk-produk di pasar modal terdiri dari saham, obligasi, sukuk, reksadana, dan ETF. Yang pertama adalah saham. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan. Keuntungan membeli saham itu apa sih? Yang pertama ada capital gain, merupakan keuntungan dari jual beli saham berupa selisih antara nilai jual dengan nilai beli saham. Yang kedua adalah dividen,
bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham yang bisa berupa dividen tunai atau dividen saham. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari pengelolaan perusahaan, karena investasi saham itu mudah karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada online trading. Yang kedua, terjangkau karena mulai dari 100.000 setiap bulan sehingga tidak membutuhkan modal yang besar, dan menguntungkan karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Tapi, membeli saham tidak selalu menguntungkan loh, ada juga resikonya. Yang pertama, tidak mendapat dividen karena membeli saham tidak selalu menguntungkan. Yang kedua, capital loss, tidak menutup kemungkinan membeli saham juga akan merugikan. Selanjutnya itu saham disuspend, yaitu menghentikan sementara perdagangan saham yang dilakukan pihak bursa. Dan yang terakhir adalah saham di-delist, yaitu dikeluarkan karena perusahaan berhenti operasi, bangkrut, atau hal lainnya. Produk pasar modal yang kedua yaitu obligasi atau surat utang yang berjangka menengah panjang dan dapat dipindah tangankan. Yang surat utangnya berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Produk selanjutnya itu reksadana, yaitu sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut akan dibukukan dalam nilai aktiva bersih reksadana. Nilai aktiva bersih inilah yang akan digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat nilai aktiva bersih per unit pernyataan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Konsep dasar ETV, Exchange Trade Fund, adalah reksadana yang diperdagangkan setiap halnya saham di bursa. ETV merupakan kontrak investasi kolektif yang unit pernyataannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek. Exchange Trade Fund ini menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau. Diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Konsep dasar sukuk. Sukuk adalah efek atau surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sebenarnya, apa sih investasi itu? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Mengapa harus berinvestasi? Setiap orang menginginkan hidup yang nyaman di masa depan atau di masa tuanya nanti. Untuk itu, diperlukan perencanaan keuangan secermat mungkin yang harus dimulai sejak dini. Karena lagi bahas pasar modal, gimana sih struktur pasar modal di Indonesia? Struktur pasar modal di Indonesia itu ada Otoritas Jasa Keuangan. Di bawah Otoritas Jasa Keuangan ada Clearing Penjamin Efek Indonesia, ada Bursa Efek Indonesia, dan ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang materi pasar modal. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan itu. Judul lagunya Rizky Febian. Saya Renisa Julianti dan rekan saya Renita Dwi Susanti. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.